Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Novalatala, NIM 190602121, jurusan Ilmu Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester, yaitu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen Bapak Alphonse Satrianto SEME, waktu 60 menit. Baiklah, yang pertama adalah soal nomor 6, yaitu mengapa Keynes menghendaki peranan pemerintah dalam perekonomian. Peranan pemerintah dalam perekonomian. Dari hasil pengamatannya tentang kejadian depresi ekonomi pada awal 30-an, Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak akan begitu saja pada mekanisme pusat hingga batas tertentu. Peran pemerintah justru diperlukan. Misalnya, kalau terjadi pengangguran, pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Dengan demikian, sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja, yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan rakyat. Kalau harga-harga naik cepat, pemerintah bisa menarik jumlah uang beredar dan menegakkan pajak yang lebih tinggi. Selanjutnya, inflasi yang tak terkendali pun tidak sampai terjadi. Dalam situasi terjadi gelombang kegiatan ekonomi, pemerintah dapat menjalankan kebijakan pengeluaran dan pengendalian permintaan efektif dalam bentuk kontraskilis atau antiskilis. Dari berbagai kebijaksanaan yang dapat diambil, Keynes lebih sering mengandalkan kebijakan fiskal. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah bisa mempengaruhi jalannya perekonomian. Langkah itu dilakukan dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Kebijaksanaan ini sangat ampuh dan meningkatkan output dan memberantas pengangguran, terutama pada situasi saat sumber-sumber daya belum dimanfaatkan secara penuh. Apakah Keynes tidak percaya pada mekanisme pasar bebas sesuai dengan doktrin pasar klasik? Apakah ia tidak yakin dengan anggapan klasik bahwa perekonomian akan menemukan jalannya sendiri menuju keseimbangan? Keynes sebetulnya percaya tentang semua hal yang dikemukakan oleh kaum klasik tersebut. Akan tetapi, Keynes menilai bahwa jalan menuju keseimbangan dan full employment tersebut sangat penting. Kalau ditunggu mekanisme pasar lewat tangan tak kentara yang akan membawa perekonomian kembali pada posisi keseimbangan, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Keynes pernah menulis dalam jangka panjang kita akan mati. Jadi satu-satunya cara untuk membawa perekonomian ke arah yang diinginkan, seandainya ia lari dari posisi keseimbangan, demikian uraian Keynes lebih lanjut, ialah lewat intervensi atau campur tangan pemerintah. Demikianlah kalau kaum klasik pada umumnya menganggap atau campur tangan pemerintah. Bagi Keynes, campur tangan pemerintah merupakan keharusan. Campur tangan pemerintah terutama diperlukan kalau perekonomian berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau diamati, sepertinya Keynes sependapat dengan Marx yang mengatakan bahwa sistem ekonomi klasik tidak bebas dan fluktuasi, krisis, pengangguran, dan sebagainya. Marx berusaha mengaturkan sistem kapitalis dan menghentikannya dengan sistem sosialis. Namun sebaliknya, Keynes justru ingin menyelamatkan sistem liberal tersebut. Selanjutnya, soal nomor 7, yaitu jelaskan kritikan aliran monetaris terhadap kebijakan intervensi Keynesian. Yang pertama adalah kritikan terhadap kebijakan intervensi Keynesian. Ada beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai pakar-pakar ekonomi. Pandangan itu antara lain
tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritik paling vokal datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik konservatif. Mereka dapat dibagi atas dua golongan yaitu golongan tua dan golongan muda. Dari golongan tua dapat disebutkan beberapa nama seperti Menger, Friedrich August von Hayek, dan von Mises. Semuanya berasal dari Australia. Semuanya mencela kebijakan campur tangan pemerintah Keynes sama kerasnya dengan celaan mereka terhadap paham sosialisme. Celaan paling keras datang dari kelompok yang menanamkan dirinya libertarian. Mereka ini menempatkan kebebasan individu di atas segala-galanya. Mereka pun melihat bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk apapun sebagai ancaman bagi kebebasan individu. Alasan penolakan tersebut diwakili oleh pendapat Friedrich von Hayek yang tertuang dalam bukunya The Road to Serfdom pada tahun 1944. Dalam buku tersebut, Hayek mengatakan, sekali pemerintah melakukan intervensi pasar, ini akan mengarah pada sosialisme, yang akhirnya akan menyebabkan kekurangan kebebasan. Jika kecenderungan ke arah peningkatan pengawasan pemerintahan tidak dikekang, mereka khawatir sebagai individu-individu. Orang akan berubah sekedar menjadi hamba bagi pemerintah. Lebih jauh, Hayek mengatakan orang bisa percaya bahwa ia bebas, tapi dalam kenyataannya kebebasan telah hilang karena pikiran tiap orang sudah dicekoki oleh pemerintah. Dan apa-apa yang diinginkan mereka terpaksa disesuaikan dengan apa-apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dari golongan muda muncul nama Milton Friedman dari University of Chicago. Friedman adalah pendukung berat perekonomian bebas. Pendapatnya berbeda dengan tokoh-tokoh tua libertarian yang sama sekali tidak menginginkan campur tangan pemerintah. Friedman melihat para pemerintah dalam batas-batas tertentu justru diperlukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi lebih efektif. Pandangan Friedman di atas mengikuti ajaran dosen yang sangat dikaguminya, yaitu Henry Simpson pada tahun 1899 sampai 1946. Sewaktu ia kuliah di Chicago, Simmons tidak begitu banyak menulis, yaitu artikelnya yang berjudul Positive Program of Virus pada tahun 1934 sangat berpengaruh. Dalam tulisan tersebut, Simon mengajarkan agar dalam upaya memajukan perekonomian perlu diberantas semua bentuk monopoli, batasi ukuran perusahaan, promosikan stabilitas ekonomi, bentuk aturan-aturan yang stabil untuk kebijakan moneter, batasi iklan-iklan yang tidak perlu yang hanya menghambur-hamburkan sumber daya dan dana. Tanpa adanya pemerintah, hal-hal yang dianjurkan oleh Simmons tersebut di atas jelas tidak mungkin terlaksana. Disinilah letak peran penting pemerintah bagi Friedman, yaitu untuk membantu menciptakan iklim perekonomian yang sehat. Jika iklim perekonomian sehat, pasar bebas akan dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif. Walaupun sedikit campur tangan pemerintah itu diperlukan, Friedman tidak menyukai terlalu banyak kebijakan. Alasannya, terlalu banyak kebijaksanaan justru bisa menimbulkan berbagai kerugian. Untuk menjelaskan argumentasinya, Friedman memberikan contoh tentang kebijakan upah minimum. Kebijaksanaan yang dimaksud untuk memperbaiki kesejahteraan kaum buruh ini di satu sisi memang mulia. Akan tetapi, jika tingkat upah yang ditetapkan terlalu tinggi yang menyebabkan penguasa enggan berproduksi, permintaan terhadap tenaga kerja akan dikurangi dan pengangguran akan meluas. Pada gilirannya, hal itu menyebabkan tingkat kesejahteraan mereka semakin anjlok. Dari contoh sederhana tersebut, jelas bahwa dampak yang diterima dari pelaksanaan suatu kebijaksanaan dapat merupakan kebalikan dari rencana semula. Contoh-contoh lain tentang lebih besarnya mudarat campur tangan pemerintah dalam perekonomian dapat diikuti dalam bukunya Capitalism and Freedom pada tahun 1962.
Dan selanjutnya adalah soal nomor 8, yaitu jelaskan pokok-pokok pemikiran aliran monetaris. Yang pertama, pokok-pokok aliran monetaris. Serangan Friedman terhadap pandangan Keynes telah mengurangi dominasi makroekonomi Keynesian dalam mempromosikan kebijakan ekonomi pemerintah. Walaupun ajaran-ajaran Keynes pernah berhasil memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dengan berbagai kebijaksanaan jangka pendek, keberhasilannya tidak berlangsung lama. Berkali-kali prediksi yang didasarkan pada ajaran Keynes meleset dan tidak berhasil memecahkan masalah stagnasi yang dihadapi ekonomi dunia setelah tahun 70-an. Apalagi dalam menyelesaikan masalah stagflasi, kebijaksanaan fiskal dan moneter, Keynes boleh dikatakan lumpuh total. Ketidakberhasilan ajaran-ajaran Keynes dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi melahirkan suatu aliran baru yang disebut aliran monetaris, yang mengutamakan kebijaksanaan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi waktu itu. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Karl Brunner untuk menggambarkan berbagai studi di bidang ekonomi moneter dan kebijakan moneter. Sebagaimana yang dikutip Soderjad Jiwandono pada tahun 1987 dari Karl Brunner dalam arti keterangannya The Role of Money and Monetary Policy pada tahun 1968. Pada prinsipnya, kelompok monetaris mengajukan proposisi. Proposisi itu adalah perkembangan atau kejutan moneter merupakan unsur yang penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja, dan harga-harga bahwa pertumbuhan jumlah uang dapat beredar merupakan unsur yang paling padat diandalkan dalam perkembangan moneter, dan bahwa perilaku otoritas moneter menentukan pertumbuhan jumlah uang beredar dalam gelombang konjuktur. Penekanan pokok pandangan monetaris terletak pada stok uang, sebagaimana dijelaskan Friedman dalam tulisannya Territorial Framework of Monetary Analysis pada tahun 1970. Perubahan dalam jumlah uang beredar sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat inflasi dalam jangka panjang dan perilaku GNP real dalam jangka panjang. Friedman selalu menekankan bahwa perilaku dalam laju pertumbuhan jumlah uang beredar atau akselerasi dan deselerasi sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi real. Ketidakstabilan dalam pertumbuhan moneter akan tercermin dalam berbagai aktivitas ekonomi. Sebagaimana ditulisnya dalam sebuah artikel populer There's No Such Thing as a Free Lunch pada tahun 1975, erratic monetary growth almost always produces erratic economic growth, dan hasil studi historisnya ia menyimpulkan bahwa secara umum laju pertumbuhan uang yang tinggi akan menyebabkan terjadinya boms dan inflasi. Sementara itu, penurunan dalam laju pertumbuhan uang dapat menimbulkan resesi dan kadang-kadang bahkan juga deflasi. Friedman memperingatkan, walaupun laju pertumbuhan uang sangat menentukan untuk kerja GNP, dampaknya sendiri berlangsung setelah beberapa waktu atau adanya lag. Jangka waktu itu sulit diperkirakan secara pasti. Lamanya lag tersebut bisa 6 bulan atau short lag, dan bisa juga sekitar 2 tahun atau long lag. Karena sukar diprediksi, Friedman sangat menganjurkan untuk tidak terlalu sering bermain-main dengan kebijakan moneter. Perekonomian jangan terlalu sering di-setel atau fine-tuning seperti yang dianjurkan kubu Keynesian. Hal itu disebabkan dampak kebijakan moneter yang berubah-ubah justru bisa membuat perekonomian tidak stabil. Selanjutnya adalah soal nomor 5, yaitu jelaskan dengan seksama kritikan Keynes terhadap teori klasik. Kritikan Keynes yang lain terhadap sistem klasik yang juga sangat perlu diperhatikan ialah pendapatnya mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian atau adjustment. Hal ini otomatis menjamin tercapainya keseimbangan perekonomian atau equilibrium pada tingkat penggunaan kerja penuh.
Hal ini sangat jelas dalam analisisnya tentang pasar tenaga kerja. Sebelum sudah dijelaskannya bahwa kaum klasik percaya bahwa dalam posisi keseimbangan semua sumber daya, termasuk di dalamnya sumber daya tenaga kerja atau labor, akan dimanfaatkan secara penuh atau full employed. Seandainya terjadi pengangguran, pemerintah tidak perlu melakukan tindakan atau kebijakan apapun. Sesuai dengan laissez-faire klasik, biarkan saja keadaan demikian. Nanti orang-orang yang tidak bekerja tersebut akan bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Hal ini mendorong pengusaha untuk mempekerjakan labor lebih banyak, hingga akhirnya semua yang mau bekerja akan memperoleh pekerjaan. Pandangan klasik di atas tidak diterima Keynes. Menurut pandangan Keynes, dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik tersebut. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja atau labor union yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Dari sini Keynes mengancam analisis kaum klasik yang didasarkan pada pengandaian yang keliru dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Walaupun tingkat upah bisa diturunkan, tetapi kemungkinan ini dinilai Keynes kecil sekali. Tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Pada gilirannya hal ini akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga. Yang kelima atau yang terakhir adalah soal nomor 2, yaitu jelaskan kritikan atau serangan aliran sejarah terhadap pemikiran dan metode klasik. Pada intinya, pemikiran aliran sejarah menolak argumentasi pemikiran-pemikiran klasik bahwa ada undang-undang alam tentang kehidupan ekonomi. Masyarakat harus dianggap sebagai suatu kesatuan organisme tempat interaksi sosial berkait dan berhubungan antar individu. Pemikiran-pemikiran aliran sejarah menghendaki agar kegiatan masyarakat dilandaskan pada suatu sistem yang menyeluruh yang mencakup semua organisme dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu keseluruhan. Penganut aliran sejarah yang tidak percaya pada mekanisme pasar bebas klasik pada umumnya sepakat untuk meminta campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Intervensi pemerintah diharapkan mampu membawa proses ekonomi pada tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan bersama. Tanpa campur tangan pemerintah dalam perekonomian tidak akan ada jaminan keadilan sosial. Bagi pemikir sejarah, fenomena-fenomena ekonomi merupakan produk perkembangan masyarakat secara keseluruhan sebagai hasil perjalanan sejarah. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran atau teori-teori dan kesimpulan ekonomi haruslah dilandaskan pada empiris sejarah. Pemikir-pemikir aliran sejarah tidak setuju dengan anggapan kaum klasik dan neoklasik bahwa prinsip-prinsip ekonomi berlaku secara universal. Keadaan ini disebabkan prinsip-prinsip ekonomi juga dipengaruhi oleh adat istiadat, tradisi, agama, nilai-nilai dan norma-norma lingkungan setempat.